Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Seperti biasa kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibu, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Jihan Hasna Hanifah, Dwi Astuti, Ica Nur Rahmah. Ya, hadir semua ya hari ini. Ya, hari ini kita bagi menjadi dua kelompok. Yang ke kiri kelompok 1, yang kanan kelompok 2 ya. Ini Ibu bagi LKS-nya 1 LKS 2 orang. Ya, hari ini kita akan mengingat materi yang sebelumnya tentang beriman kepada malaikat. Minggu kemarin kita belajar tentang beriman kepada malaikat. Ada yang ingat malaikat rukun iman itu ada berapa? Ada rukun iman ada 6. Satu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Ya, sekarang kita memperdalam materinya ya tentang malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh disembah. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur. Nur artinya apa? Artinya cahaya. Ya, malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang, selalu mematuhi peraturan Allah. Malaikat juga tidak mempunyai nafsu, berbeda dengan kita yang mempunyai nafsu, ingin tidur, ingin makan. Kalau malaikat itu tidak. Kemudian malaikat juga kita semua muslim wajib beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang iman kepada malaikat. Iman artinya apa? Iman artinya percaya. Maksudnya iman kepada malaikat itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat. Lah, malaikat itu jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu? Malaikat itu ada? Ya, malaikat itu yang tahu jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang wajib kita imani ada 10. Nama-nama malaikat. Yang pertama, malaikat siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Ya, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, buktinya adanya Al-Quran. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya apa? Membagi rizki. Kalian bisa buka gambar nomor 7.6. Itu gambar apa? Kelompok 1. Malaikat Mikail menurunkan hujan ke bumi sebagai rizki dari Allah. Selain hujan, malaikat Mikail juga contohnya membagi rezeki itu dengan kesuburan tanah, bisa dengan kesuburan juga contohnya. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala.
Malaikat Israfil meniup sangkakala itu 2 kali. Pertama saat hari kiamat, yang kedua saat membangkitkan manusia setelah hari kiamat. Kemudian yang keempat, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Kalau ada orang meninggal, itu berarti malaikat Israfil sedang mencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar Nakir, tugasnya menanyai manusia di dalam kubur. Nah, kira-kira pertanyaannya apa? Pertanyaannya seputar dengan seperti siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kemudian yang keenam, ketujuh, malaikat Raqib, mencatat amal baik. Kalian bisa buka gambar 7.8 kelompok 2 ya, tentang 7.8 itu gambar apa? Perilaku terpuji yang dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian ada malaikat Adid yang mencatat amal buruk, dan malaikat Ridwan menjaga surga, kemudian malaikat Malik menjaga neraka. Mungkin itu ya dari Bu Guru. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apa paham semua? Paham ya? Nanti kalian belajar lagi di rumah untuk untuk melanjutkan materi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah, angel banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Dan hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Zakia, Ica, Mas Abdul. Ya, sekarang udah hadir semua ya. Kalian tahu sekarang Ibu akan membahas tentang apa? Belum. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kemarin ada berapa ya? Ada 30. Ada 30, iya. Dan sekarang Ibu itu akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyambungkan huruf hijaiyah. Ada yang tahu menyambungkan huruf hijaiyah? Belum? Ya.
huruf hijaiyah itu dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, yang huruf hijaiyah yang bisa disambung. Yang kedua, huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Huruf hijaiyah yang bisa disambung itu ada berapa? Ada 22. Yang pertama, huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, khin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Dan di sini Ibu ada slogan, yaitu ambil kepalanya, dan ambil semuanya. Dan yang kedua yaitu huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Ada 6. Yang pertama alif, terus dal, zal, ro, za, sama wawu. Dan Ibu juga mempunyai slogan ya. Slogannya yaitu kanan yes, kiri no. Kalian tahu cara penggunaan slogan itu? Enggak. Oke, Ibu akan contohkan bagaimana sih cara menyambungkan 4 huruf hijaiyah. Bagaimana sih, ada yang tahu bagaimana cara menyambungkan huruf hijaiyah ini? Belum? Ya. Di sini ditandai dulu huruf apa yang tidak bisa disambung. Huruf apa? Alif. Huruf alif. Iya, tandai. Terus slogan yang tidak bisa disambung itu apa? Kanan yes, kiri no. Kanan yes, kiri no. Oke. Yang pertama huruf apa ini? Kaf. Kaf diambil kepalanya, jadi berubah tulisannya. Terus huruf ta. Ta itu bisa disambung apa enggak? Bisa diambil kepalanya. Karena apa? Karena berada di tengah, ya, berada di tengah. Selanjutnya yaitu huruf alif. Alif yaitu slogannya kanan yes, kiri no. Ya. Terus yang selanjutnya huruf ba. Ya. Huruf ba itu bisa disambung? Bisa. Dan diambil semuanya. Oke. Sudah paham? Sudah. Oke. Sekarang Ibu minta dari kalian maju ke depan untuk menyambungkan huruf hijaiyah ya. Ayo, siapa yang bisa? Yuk. Ya, yuk maju ke depan. Iya, pinter. Terima kasih ya, Mbak. Ada yang tahu bagaimana cara kayak gini? Apa salah? Benar? Iya, pinter. Karena slogan ro itu tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya. Terus huruf sin juga, huruf sin bisa disambung dengan huruf
wawu. Dan huruf lam itu berdiri sendiri dan diambil semuanya. Ya. Baik, Ibu harap setelah kita belajar menyambungkan huruf hijaiyah, Ibu harap kalian itu bisa menulis, bisa menyambungkan huruf hijaiyah, selanjutnya itu bisa membaca huruf hijaiyah yang bersambung ya. Coba ini bacanya gimana? Bacanya apa? Kitabun. Terus yang ini? Rasulun. Iya, pinter. Ya, kurang lebihnya dari Ibu kayak gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum masuk kita absen dulu ya. Lailatul Zakiyah, Jihan, Ira. Oke, terima kasih. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang itu apa ya? Ada yang tahu? Kasih sayang itu rasa kasih sayang yang ada pada diri seseorang. Misalnya kita sayang kepada orang tua, kepada teman sebaya, terus pada sahabat gitu. Terus Nabi Muhammad itu kalian tahu nggak siapa itu? Nabi terakhir. Ya, betul. Nabi Muhammad itu memiliki
rasa penyayang kepada sesama. Nabi Muhammad juga menyayangi umatnya. Kemudian Nabi Muhammad juga menyayangi keluarganya. Kemudian Nabi Muhammad juga menyayangi saudaranya. Yang keempat, menyayangi Nabi Muhammad menyayangi umatnya, kemudian menyayangi keluarganya, menyayangi saudaranya, menyayangi teman-temannya. Kemudian Nabi Muhammad juga sangat menghormati ayah dan ibu. Kalian menghormati ayah dan ibu? Di sini ada kasih sayang Nabi Muhammad itu apa saja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, oke. Ibu akan membagi dua kelompok. Sebelah sini kelompok 1, kemudian sebelah sini kelompok 2. Aku akan membagi. Ke belakang. Oke. Dari gambar tersebut, coba kelompok 1. Dari gambar 7.6 yang atas itu menggambarkan tentang apa? Ya, di situ ada siapa saja? Ahmad dan adiknya. Kemudian kelompok 2 yang bawahnya itu menggambarkan tentang apa? Ya, ayah dan ibu menyayangi kita. Di situ ada ayah, ibu, dan anak. Ya, mungkin dari ibu cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai biar kita semangat, ibu punya lagu buat anak-anak tuh. Sebelum mulai berdoa tuh kayak
ikuti ibu ya. Ini nih. Satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat jembatan. Ya ikut-ikut anak-anak. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat kamera cekrek di tanganku. Tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku buat telinga kelinci. Lima jari tanganku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu, ku siap berdoa. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi hari ini sebelum dimulai ibu absen terlebih dahulu ya. Lailatul Zakiyah, Ahmad Zain, Hani Swatin. Baik, hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelumnya ibu pernah mengajari tentang kasih sayang terhadap sesama. Apa sih itu kasih sayang? Ada yang tahu kasih sayang itu apa? Kasih sayang itu ya pintar menyayangi, kita peduli kepada sesama, kepada teman kita. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kasih sayang itu kita bisa melihat Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Nah, Asma itu nama dan Husna itu baik. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Pintar. Jadi itu Asmaul Husna itu berarti nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Dan yang termasuk salah satunya itu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya apa? Ada yang tahu? Maha pengasih, pintar, maha pengasih. Allah itu mengasihi semua makhluknya. Allah itu sayang kepada semua makhluknya tanpa membeda-bedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk. Jadi kalian semua itu juga harus berteman dengan semuanya, nggak memandang mana yang jelek, mana yang cantik, mana yang ganteng, mana yang enggak ganteng gitu ya, mana yang berkulit putih, mana yang berkulit hitam. Nah, bagaimana kalian mengamalkan sifat Ar-Rahman, maha pengasih? Contohnya gimana? Kalian itu bisa berteman dengan, misalnya Mbak Zakia berteman dengan Mbak Hani, nggak cuma bersama Mbak Hani, tapi semuanya ya juga berteman. Nah, selanjutnya itu ada Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya apa? Ada yang tahu anak-anak? Ar-Rahim itu penyayang. Allah itu menyayangi semua makhluknya. Allah itu menyayangi, tapi enggak semua makhluknya. Allah itu menyayangi orang hamba-hambanya itu yang beriman. Contohnya yang beriman, misalkan Mbak dia itu rajin beribadah, Allah itu sayang kepada hambanya yang rajin beribadah, sholat gitu, mengaji, belajar ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kita itu bisa sayang atau menyayangi teman-teman kita. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lagi, Ibu mau membagikan kelompok 3 ya, ke belakang. Nih. Nah, coba ini kelompok 1, 2, 3 ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Itu tuh ada gambar, terus dijawab mereka sedang mengapain gambarnya. Oke? Oke. Udah selesai? Coba kelompok 2, gambar 1 itu lagi ngapain? Ada 4 anak sedang bermain. Nah, pintar. Berarti mereka itu tidak memilih-milih teman dan saling menghargai satu sama lain ya. Coba gambar 3, kelompok 4. Nomor 3. Ahmad menyayangi adiknya.
Nah, jadi yang punya adik itu jangan dimusuhin ya, jangan dinakalin gara-gara adiknya itu pingin sama kakaknya terus, harus disayang. Oke, baik. Udah paham semua ya? Nah, baik. Jadi yang kita bisa ambil dari kasih sayang terhadap sesama itu ada Asmaul Husna. Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, itu ada 99. Terus Ar-Rahman itu artinya maha pengasih, dan Ar-Rahim itu maha penyayang. Kita itu harus mengasihi sama teman dan menyayangi sesama teman. Oke, sebelum tutup kita nyanyi dulu yuk anak-anak, tuh halaman 102 yang di bawahnya. Yuk. 1, 2, 3. Sayangku pada Allah dan Muhammad Rasulullah, serta ayah dan bunda, juga sama saudara. Ar-Rahman maha penyayang, hey. Ar-Rahim maha penyayang. Itulah Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, pintar. Baik, sekian dari Ibu. Semoga kalian paham dan bisa mengamalkannya ya teman-teman. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung beda. Sorry. Dekat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, masih pada lemes semua ya, belum makan siang ya? Belum. Oke ya. Pada pertemuan kali ini Bapak absen lebih dahulu ya. Mas Zainuri, Mas Abdul Halik, Mbak Naswa, Mbak Ica, Mbak Delin. Ya, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Pada pertemuan kali ini, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, Bapak punya semangat. Tepuk semangat. Oke, tepuk semangatnya yang biasa Bapak ajarkan kepada kalian itu kayak gini. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, diikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kayak gitu. Jadi anak-anaknya harus Bapak itu harus pada semangat. Oke. Ada yang tahu pertemuan kali ini kita mau mempelajari apa? Nggak tahu. Lupa. Pertemuan kemarin lupa ya? Ya, oke. Jadi pertemuan kemarin itu ada membahas tentang tali persaudaraan kepada sesama teman. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar cara berteman atau berteman baik tanpa membeda-bedakan agama. Nah, di sini Bapak punya teks dialog ya. Coba lihat di LKS kalian. Ada teks dialog ya. Sebelum itu Bapak akan bagi kelompoknya dulu. Kelompok pertama ada Mas Zain sama Mas Abdul Halik. Kelompok kedua ada Mbak Sakia, Mbak Naswa, Mbak Hani sama Mbak Ira. Kelompok 3 ada Mbak Lulu, Mbak Dwi Astuti, Mbak Ica, Mbak Delin dan Mbak Jihan. Oke? Ya. Nah, sekarang kita bareng-bareng
Pak Guru butuh relawan. Siapa yang mau jadi pengemis buta? Angkat tangan. Saya. Ya, yang mau jadi saudara 1? Saya. Ya, yang mau jadi saudara 2? Ya, yang mau jadi saudara 3? Ya, yang mau jadi Abu Bakar? Ayo Abu Bakar. Ya, yang mau jadi Aisyah radhiyallahu anhu? Oke. Nah, sekarang kita akan memulai nih dialog kali ini. Bapaknya jadi narator ya, oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alkisah, di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah terdapat seorang pengemis buta yang merupakan seorang Yahudi. Dia hidup seorang diri namun sangat membenci Rasulullah SAW. Wahai saudaraku, jangan sekalipun kau dekati Muhammad. Muhammad itu seorang penyihir, dia gila, dia adalah pembohong. Begitulah kebiasaan pengemis buta Yahudi tersebut. Setiap hari dia selalu mengatakan kepada orang-orang yang menghampirinya tentang Rasulullah SAW adalah seorang penyihir dan sebagainya. Datanglah seseorang yang memberikan recehan kepada pengemis buta. Namun pengemis buta itu kembali menghasut dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah penyihir. Datang saudara 1 menghampiri pengemis buta dan memberikan uang recehan. Saudaraku, Muhammad adalah penyihir. Jangan sekali-kali kau dekati dan dengarkan perkataan Muhammad, karena engkau akan dipengaruhinya. Wahai pengemis buta, apakah Muhammad adalah tetanggamu? Tidak, tapi aku mendengarkan dari seseorang bahwa Muhammad adalah orang gila, pembohong. Maka jangan kau dekati dia. Saudara 1 pun pergi. Kemudian datang lagi saudara 2 yang memberikan uang recehan. Saudaraku, jangan sekalipun kau dekati Muhammad, apalagi mendengarkan perkataannya. Muhammad adalah pembohong. Muhammad adalah orang gila. Apakah kau pernah bertemu dengan Muhammad? Aku tidak pernah sekalipun bertemu Muhammad. Pengemis buta mengatakan itu dengan angkuh. Saudara 2 pun pergi. Begitulah yang dilakukan pengemis buta setiap harinya, menyebar dusta kepada orang-orang yang berlalu lalang di pasar Al-Madinah dan menyebar kebencian sambil tiada telah mencela Rasulullah SAW. Hingga kemudian Rasulullah diberi wahyu mengetahui keberadaan dan kebiasaan yang dilakukan pengemis buta tersebut, dan Rasulullah memutuskan untuk mendatangi pengemis tersebut setiap pagi. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatangi pengemis buta dan menyuapi makanan yang begitu lezat. Rasulullah SAW menyuapi pengemis buta dengan sangat lembut, namun tanpa berkata apa-apa. Pengemis buta pun bertanya kepada seseorang yang menghampirinya setiap kali Rasulullah selesai menyuapi makan. Saudaraku, apakah kau mengenal orang yang menyuapiku tadi? Tidak. Dia menyuapiku dengan makanan yang lezat setiap hari. Mungkin wajahnya pun tampan hatinya. Tidak seperti Muhammad. Dia seorang pembohong. Dia seorang penyihir. Kebiasaan menyuapi makan pagi pengemis buta Yahudi ini Rasulullah yang dilakukan di hari-hari menjelang wafatnya, hingga kemudian Rasulullah wafat, yang berarti kedukaan bagi seluruh umat Islam. Pengemis buta pun tidak bisa menikmati makanan pagi yang biasanya Rasulullah bawakan. Suatu hari sahabat Rasulullah sekaligus mertuanya Abu Bakar mengunjungi Aisyah. Abu Bakar hendak bertanya kepada istri Rasulullah tersebut. Ya Aisyah anakku, adakah sunnah kekasihku Rasulullah SAW yang belum aku kerjakan? Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah Rasulullah SAW yang belum pernah ayah lakukan kecuali satu sunnah saja. Sunnah apakah itu? Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dan membawakan makanan untuk pengemis buta Yahudi yang ada di sana hingga menyuapinya. Keesokan harinya Abu Bakar pun mendatangi pasar dan mulai menyuapi pengemis Yahudi demi mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Siapa kamu? Aku orang yang biasa menyuapimu. Bukan, kau bukan orang itu. Dia datang kepadaku sambil lebih dulu menuntun tanganku untuk memegang tangan kanannya, sehingga aku tahu kapan aku harus membuka mulut. Iya. Jadi di sini kita diajarkan ya apa yang menjadi kisah tersebut. Coba didiskusikan apa dari kelompok kalian yang membuat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Coba dari kelompok sini. Bahwa kita dapat menemukan hati seseorang dengan berbuat kebaikan. Iya, betul ya. Jadi Bapak simpulkan lagi, ada beberapa hal, yaitu seperti tolong menolong kepada siapa saja. Kita harus menolong kepada siapa saja, dimanapun, dan kepada
orang-orang yang membutuhkan, kemudian tidak memaksa untuk memeluk agama, ya, karena Rasulullah sendiri pun tidak mengajarkan kita memaksa memeluk agama kepada orang yang selain kita. Kemudian memberi makan, memberi pertolongan tanpa melihat status apa agamanya, apa status kaya dan miskinnya, seperti itu. Mudeng ya anak-anak semua ya. Ya. Jadi Bapak kasih PR buat pertemuan selanjutnya. Coba kalian baca lagi kisah yang Bapak kasih. Kemudian nanti pertemuan depan per kelompok menjelaskan apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil dan apa aja sih hikmahnya dari kisah tersebut. Begitu, mudeng semua? Mudeng. Oke. Sebelum Bapak akhiri, terima kasih sudah memperhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 5 ya? Oh iya, sorry. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sepertinya semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi kita sudah berdoa. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Mbak Lailatul Zakiyah, Mbak Hani, Mas Ridho. Kayak hadir semua ya anak-anak? Nah, anak-anak ada yang ingat nggak sih pembelajaran kemarin? Rukun iman. Kayak kemarin kita sudah mengenal dasar-dasar rukun iman. Sebenarnya apa sih arti rukun itu anak-anak? Pokok atau dasar. Lalu apa arti iman itu anak-anak? Percaya. Jadi kalau digabung antara rukun dan iman artinya pokok-pokok atau dasar-dasar yang harus kita percaya. Setelah kita tahu dari pengertian rukun iman itu pokok atau dasar yang harus kita percaya, ada berapa sih sebenarnya rukun iman itu? Ada 6, betul. Yang pertama ada iman kepada Allah. Artinya kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Terus siapa sebenarnya Allah itu? Ada yang tahu? Tuhan kita. Bagaimana cara kita percaya kepada Allah dan bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Dengan cara beribadah kepada Allah. Ada yang bisa mencontohkan? Salat, Bu. Salat, betul. Lalu puasa, zakat, haji, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua ada iman kepada malaikat. Siapa sih malaikat? Yang berbuat baik, yang patuh. Ya, makhluk Allah yang paling taat dan patuh kepada Allah. Lalu ada rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kita harus percaya bahwasanya kitab itu diturunkan kepada Allah, diturunkan dari Allah kepada utusannya untuk kemudian disebarkan kepada umatnya. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita iman kepada kitab Allah? Mbak Zakia tahu? Ya, betul. Membaca, memahami, kemudian mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab Allah.
Lalu ada rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Siapa Rasul Allah? Utusan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih, Mas Ridho? Oh iya betul, Mas Abdul. Pada hari kiamat itu, pada saat itu terjadi macam-macam bencana, terjadi kerusakan dan semua makhluk mati. Ya. Lalu ada rukun iman yang keenam atau yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang untuk menghafal rukun iman yang 6 tadi, Ibu punya lagu. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Siap, Bu. Oke. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Ulangi. Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Oke, semuanya bisa ya? Diharapkan anak-anak semua menghafalkan lagu itu berulang-ulang ya. Biar pertemuan besok kita bisa nyanyi lagi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita sudah belajar tentang pengertian rukun iman, kemudian macam-macam rukun iman. Diharapkan anak-anak semua bisa mempercayai ke-6 rukun iman tersebut, bisa menyebutkan macam-macam rukun iman, dan menghafal 6 rukun iman dengan lancar. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau kalian semua buka LKS halaman 5. Ya, di situ ada bagian tugas kognitif. Dikerjakan ya di rumah. Diharapkan semuanya bisa mengerjakan. Kemudian pertemuan besok kita koreksi bersama-sama biar kita tahu salahnya di mana. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dihapus ya. Hapus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Lailatul Zakiyah ada? Hadir, Bu. Oke. Ica Nurrohmah hadir? Ridho Imam hadir? Ahmad Zain hadir? Hadir, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Sekarang Ibu minta siapkan LKS kalian masing-masing. Sudah? Sudah, iya. Tuh. Sekarang kita akan belajar apa sih? Ada yang tahu? Kemarin kita membahas tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Iya, betul. Sekarang kita akan membahas lagi tentang Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu? Nama-nama yang baik.
Nama-nama yang baik, iya. Nah, sekarang kita akan membahas 5 Asmaul Husna. Yang pertama ada apa, Mbak Najwa? Ada Al-Malik, iya. Yang kedua ada Mas Zain, ada apa? Yang kedua ada Al-Aziz. Kemudian yang ketiga ada apa ya Mbak Delinda? Dibuka LKS-nya. Ada Al-Quddus. Yang keempat ada apa Mbak Ira? Ada As-Salam, iya. Terus yang kelima, yang terakhir ada Al-Mu'min, iya betul. Nah, yang pertama ada Al-Malik. Al-Malik itu apa ya artinya, Mas Zain? Artinya Allah Maha. Nah, maksudnya apa? Allah itu yang menguasai seluruh makhluknya. Nah, apa sih itu makhluk? Makhluk itu selain Allah, seperti manusia, jin, itu semua adalah makhluk. Nah, yang menguasai seluruh makhluk itu hanyalah Allah. Oke. Kemudian yang kedua ada Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya apa ya Mbak Najwa? Maha mulia, Bu. Iya betul, artinya maha mulia. Allah itu maha mulia. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu Allah itu yang mempunyai kemuliaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau manusia itu kan biasanya mempunyai kemuliaan. Itu dari siapa? Dari Allah, iya. Dan manusia yang mempunyai kemuliaan itu bukan sembarang manusia, tetapi itu adalah manusia yang sudah dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang ketiga ada Al-Quddus. Al-Quddus itu artinya apa ya Mbak Delinda? Al-Quddus itu artinya maha suci. Allah maha suci. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah Allah itu maha suci dari segala kekurangan dan celah. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menyerupai Allah. Kemudian yang keempat ada As-Salam. As-Salam itu artinya apa ya Mas Abdul? Maha sejahtera ya, atau maha selamat. Maksudnya itu adalah Allah itu selamat dari segala kekurangan, tidak kurang sama sekali, karena Allah itu adalah zat yang maha sempurna. Iya. Kemudian yang kelima ada Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya apa ya Mbak Dwi? Al-Mu'min, iya betul. Itu artinya melihara keamanan. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah Allah itu yang memelihara keamanan, yang memberikan rasa aman kepada makhluknya. Nah, kesimpulan dari Asmaul Husna ini adalah yang pertama Al-Malik itu artinya apa ya? Allah Maha Raja. Yang kedua ada Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya Allah Maha Mulia. Yang ketiga ada Al-Quddus, itu artinya Allah Maha Suci. Yang keempat ada As-Salam. As-Salam itu artinya Maha Selamat. Kemudian yang kelima ada Al-Mu'min, itu artinya Maha memelihara keamanan. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu ada tugas nih buat kalian. Tugasnya adalah kalian membuat kaligrafi tentang salah satu 5 Asmaul Husna ini. Siap nggak? Siap. Ya, siap. Oke. Baik, minggu depan dikumpulin ya. Iya, Bu. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Sebelum Ibu akhiri, kita membaca hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, Bapak absensi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Ya, nanti kalau Bapak bilang mana senyumnya, ini senyumnya, hi, gitu ya? Bisa ya? Siap? Anak-anak kelas 6, mana senyumnya? Ini senyumnya, hi. Mas Abdul senyum dong. Iya, ganteng banget. Ya, jadi Bapak punya permainan nih, namanya tepuk suka-suka. Nanti kalau Bapak bilang sesuatu yang positif, kalian tepuk 3 kali, gitu ya. Kalau Bapak bilang sesuatu yang negatif, kalian bilang tidak, seperti itu. Bapak kasih contoh. Siapa yang suka menabung tepuk tangan. Siapa yang suka boros tepuk tangan. Tidak. Ya, pintar banget. Siap ya? Siapa yang suka menolong tepuk tangan. Siapa yang suka jahil tepuk tangan. Tidak. Siapa yang suka jujur, marilah tepuk tangan. Siapa yang suka bohong tepuk tangan. Tidak. Siapa yang suka membolos tepuk tangan. Tidak. Siapa yang rajin sekolah tepuk tangan. Siapa yang paling disiplin, ayolah tepuk tangan. Siapa yang siap belajar tepuk tangan. Siapa yang suka tidur di kelas tepuk tangan. Tidak. Siapa yang suka mencontek tepuk tangan. Tidak. Siapa yang paling rajin, ayolah tepuk tangan. Siapa yang siap belajar tepuk tangan. Pinter. Ya, dibuka kasusnya halaman 1. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Perilaku terpuji. Perilaku terpuji. Perilaku terpuji itu ada 3. Pertama yaitu menolong sesama, kedua ada disiplin, ketiga ada jujur. Jadi pengertian menolong sesama yaitu sikap saling membantu orang lain untuk meringankan bebannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal itu berarti manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu kita harus saling tolong menolong. Coba Mas Ridho sebutkan contoh menolong sesama. Sebutkan 1. Menolong ayah membersihkan halaman rumah Pak Guru. Pinter. Tepuk tangan buat Mas Ridho. Pinter banget Mas Ridho. Ya, untuk perilaku terpuji kedua yaitu ada disiplin. Disiplin adalah sebuah kepatuhan yang ada dalam diri seseorang secara sadar tanpa adanya paksaan untuk menjalankan aturan maupun tata tertib yang ada dengan sesuai dengan waktunya. Coba Mbak Dia sebutkan 1 contoh perilaku disiplin. Belajar setiap hari, Pak. Belajar setiap hari. Bisa, pintar banget Mbak Dia ini. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada perilaku jujur. Ada yang tahu pengertian perilaku jujur? Tidak bohong. Tidak bohong. Coba Mas Abdul, pengertian perilaku jujur itu apa? Tidak berbohong kepada orang lain. Tidak berbohong kepada orang lain. Pintar, bisa. Coba sebutkan 1 contohnya. Tidak mencontek saat sedang melakukan ujian. Ya, benar sekali Mas Abdul, ini pintar banget ya Mas Abdul, insyaallah. Ya, di sini ada hadis ya.
Hadis dari riwayat Bukhari menjelaskan tentang menolong sesama. Jadi ada hadis al-muslimu akhul muslim la yutlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzalimi dan juga tidak membiarkannya untuk disakiti. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Wa man farahangan muslimin kurbatan farahallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Jadi kita sebagai seorang muslim harus senantiasa membantu temannya bila ada yang kesusahan. Wallahu kana fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu bersama seorang hamba selagi hamba itu akan menolong saudaranya. Ya, untuk sikap disiplin di sini ada contohnya surat Al-Ashr. Di sini ada yang hafal surat Al-Ashr enggak? Belum. Mungkin masih dok, kemarin udah katam juz amma. Sabar. Iya, pintar. Wal asri. Di sini ada surat Al-Asr yang menerangkan tentang perilaku disiplin. Wal asri, demi masa. Di sini Allah bersumpah, innal insana fi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Dan yang terakhir ada sikap jujur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haq walau kana murra." Katakanlah sebenarnya walau itu pahit. Jadi anak-anak kalau di sekolah itu tidak boleh berbohong. Kalau ditanya gurunya harus menjawab dengan jujur. Ya, seperti itu ya anak-anak. Mungkin Bapak akan menyontohkan satu contoh. Nanti kalau anak-anak bisa menjawab contoh dari pelaku apa, anak-anak boleh pulang duluan. Siap? Ya, pada suatu hari Mas Tabul itu menemukan uang di jalan. Dia tidak mengambil uang tersebut, tetapi mencari pemiliknya dan mengembalikan uangnya. Itu merupakan contoh dari perilaku. Ya, Mbak Dia. Jujur, pintar sekali. Mbak Dia boleh pulang duluan, tapi nanti ya. Ya, mungkin karena waktunya sudah mau istirahat, kita tutup terlebih dahulu. Mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu absen dulu ya. Mbak Ica Nurrahma, Mbak Zakia, Mas Ahmad, Mbak Dia. Nah, berangkat semua ya. Ya.
Ada yang tahu pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Kemarin kita kan belajar mengenai pengertian, tata cara, dan praktek sholat duha. Nah, nanti Ibu kasih tugas kepada kalian, ada lembar kerja peserta didik LKPD. Nanti satu kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok. Cowok sendiri, kemudian yang putri sendiri. Nanti yang putri ada yang 4, ada yang 3. Nah, sudah. Nah, di situ ada lembar kerja yang pertama, aktivitas kelompok. Nanti satu kelompok perwakilan maju ke depan menceritakan pengalaman kalian mendirikan sholat duha. Nah, kemudian satu kelompok itu memilih satu temannya. Ada yang berperan menjadi imam dan makmum. Nah, Ibu mau coba kelompok cowok yang mempraktekannya. Siap? Nah, bisa maju ke depan. Terus nah, sebelumnya sambil mengulas yang kemarin, sholat duha itu merupakan sholat sunnah yang apa sih? Muakkad. Sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang dianjurkan untuk didirikan. Nah, pelaksanaannya itu waktu duha sekitar jam berapa? 7:30 sampai 11. Nah, pintar. Terus coba sebelum mempraktekkan, salah satu dari kalian ada yang mau menceritakan atau tidak? Yang sudah berpengalaman? Pak Zen, mungkin imamnya. Jadi pengalaman saya sholat duha itu waktu di sekolah, Bu. Saya dulu kalau istirahat itu nggak jajan, tapi ke masjid, Bu, sholat duha. Masya Allah, sangat rajin sekali ya. Nah, perilaku Mas Zen ini bisa dicontoh oleh teman-teman lainnya. Nah, sekarang bisa dipraktekkan? Ya, Bu. Lihat. Sholli sholatal duha raka'ataini takbiratin imamah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sallallahu Allahu akbar. Sambil diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah sholat duha, kita itu membaca doa. Doanya seperti apa? Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwatuka wal qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasir wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita libatas sholihin. Amin. Nah, silakan berdiri. Berdiri sini dulu, Mas. Nah, dari praktek ini anak-anak itu diharapkan bisa memahami sama bisa mengenal apa itu sholat duha. Dan Ibu harap semoga praktek teman-teman kalian dan materi kemarin kalian itu bisa membiasakan diri untuk sholat duha. Nah, mungkin seperti itu. Sebelum Mas ini duduk, alangkah
baiknya kita beri apresiasi dengan tepuk tangan. Yuk. Terima kasih. Silakan duduk, Mas. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Nah, kalau sudah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja. Duluan ya. Udah. Makasih. Terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Lailatul Zakia, Mas Ahmad Zain, lengkap semua ya anak-anak. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ada yang masih ingat kita kemarin belajar apa ya? Rukun Islam. Rukun Islam. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai puasa di bulan Ramadan. Sekarang dibuka LKS-nya halaman 15. Sudah semuanya? Oke. Puasa di bulan Ramadan. Kita lihat bareng-bareng ya. Itu ada Quran penggalan surat ya, ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sudah bisa baca semua ya? Sudah ya. Yuk kita coba baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang kamu agar bertakwa. Nah, mengapa sih kita harus berpuasa? Karena wajib ya. Tadi sudah dijelaskan dalam penggalan surat Quran Al-Baqarah ayat 183, diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa itu ada yang tahu kita dapat hadiah apa berpuasa? Pahala, betul sekali. Puasa itu hadiahnya takwa. Ada yang tahu takwa itu apa? Takwa adalah kita sebagai umat muslim menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, orang bertakwa hidupnya itu akan tentram dan bahagia. Betul? Anak-anak semuanya ingin kan hidupnya itu tentram, bahagia selalu?
maka kita harus bertakwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian, apa itu puasa? Mas Ahmad Zin, puasa itu? Puasa menahan diri dari makan dan minum dan perkara lain yang membatalkan puasa. Masya Allah. Sampai terbenamnya matahari. Sudah belajar ya kemarin malam? Alhamdulillah, bisa dicontoh ya anak-anak yang lain, atau anak-anak di sini udah belajar tentang puasa kemarin? Sudah ada yang baca mungkin ya seperti Mas Yan. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, puasa dalam bahasa Arab ini saum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Ya, seperti kita membicarakan orang lain tentang buruk-buruknya, itu tidak boleh ya, anak-anak ya. Oke. Puasa menurut ajaran agama Islam ini artinya menahan diri ya dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kita selepas subuh ini kita berpuasa sampai maghrib ya, sampai adzan maghrib. Anak-anak di sini sudah bisa berpuasa full? Bisa ya, atau mungkin masih ada yang bolong-bolong, nggak apa-apa, 1 bulan ya. Kemudian kita sudah mengetahui apa itu puasa. Di dalam puasa ada yang namanya ketentuan puasa. Ada apa saja? Syarat, yang pertama syarat wajib. Syarat wajib puasa. Di mana syarat wajib ini, apabila syarat ini ada maka wajib untuk melaksanakannya. Yang pertama, bisa diperhatikan AKS-nya ya anak-anak ya. Yang pertama, berakal sehat. Yang dimaksud berakal sehat ini apa Mbak Lailatul Zakia? Ya, berakal sehat ini diperbaiki ya. Berakal sehat ini adalah orang gila ya, misalkan orang yang gila atau hilang akal ya. Iya, hilang akal, atau orang-orang gila itu lah yang di pinggir jalan biasanya ya, yang tidak nah itu tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, balik atau dewasa ya. Balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik berarti tidak boleh berpuasa. Iya, tidak wajib, betul sekali Mbak Naswa, berarti memperhatikan ya? Iya, betul. Kemudian yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Nah, orang yang lemah fisiknya itu tidak apa? Tidak wajib untuk berpuasa. Misalnya orang tua atau orang yang sakit begitu. Nah, dari ketiga syarat wajib puasa ini sudah ada di anak-anak semua ya. Berarti wajib untuk melaksanakan puasa. Nah, diharapkan nanti anak-anak bisa full ketika puasa di bulan Ramadan ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan silahkan kalian pelajari tentang syarat sah puasa dan rukun puasa supaya kita di pertemuan selanjutnya bisa langsung berdiskusi bersama-sama ya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Sen bisa dipimpin doa ya? Iya Pak. Ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Pada siang hari ini masih semangat ya? Udah makan tadi? Udah jajan ya? Udah jajan? Belum. Biasa ya kalau saya panggil anak kelas 4 bilangnya gimana? Siap. Tangannya? Oke. Anak kelas 4? Siap. Oke. Sekarang lihat kanan kiri kalian. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Saya catat ya, hadir semua. Oke. Sekarang siapkan buku LKS kalian, buka halaman yang 14 ya, tentang iman kepada Rasul Allah. Kan kemarin sudah beriman kepada Allah, sekarang kepada Rasul Allah. Udah dibuka? Sudah. Oke. Sekarang Pak Guru mau jelasin sedikit nih. Karena siapa itu Rasul? Rasul adalah seseorang utusan Allah, yaitu diturunkan untuk kita menjadi suri tauladan yang baik ya. Sekarang siapa yang ingin membaca tentang apa tujuan diutusnya Rasul? Saya Pak. Ya, silakan. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tegas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Paham semuanya? Paham. Jadi Rasulullah SAW hadir kepada kita untuk menyampaikan pesan kepada kita ya. Apabila kita melakukan sesuatu yang baik, maka amalan tersebut akan mendapat pahala, yaitu kita akan masuk ke dalam surga. Apabila kita melakukan kejelekan, maka kita akan masuk ke dalam neraka ya. Karena hari terakhir itu adanya surga sama neraka. Itu hal terakhir ya. Tidak ada habis itu ya. Pilihannya ada dua, surga atau neraka, tergantung amal perbuatan kita. Nah, kemudian siapa yang ingin membaca 25 nabi? Ya, silakan. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shoaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Salam. Hitung ada berapa? Ada 25 nabi yang harus kita ketahui. Sesungguhnya masih banyak nabi dan rasul ya. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25. Oke. Paham semua? Anak kelas 4? Siap. Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok 4 orang. Paham? Dar. Pak Guru ada hadiah nih. Dia apa ya? Gak ada itu ya. Pak Guru bagi aja ya. Boleh dibuka nggak Pak? Boleh. Langsung dibuka. Oke. Ya. Silakan dibuka. Ada apa di situ? Tulisannya apa? Angka dan huruf. Sekarang yang dapat A mana? Yang belakangnya A. Nah, kumpul jadi satu. Ya. Sana, ya. Yang B. Ya, betul. Terus terakhir ya, C. Ya. Udah ya. A, B, C. Oke. Lihat semua di sini. Ada apa? Ada kotak. Ya, ada kotak-kotak. Ini namanya permainan kotak TTS ya. Nanti kalian cari 10 nama Rasul dalam kotak ya. Nanti bisa kalian horizontal maupun vertikal ya. Dicoret, nanti ditulis sininya. Paham? Paham. Nanti kita diskusikan ya. Pak Guru kasih waktu sebentar. Udah semua? Sudah? Oke. Dari kelompok 1, siapa yang ingin menyebutkan 3 saja yang sudah kalian temukan? Ya, silakan. Nabi Ismail,
Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Sulaiman. Nah, betul ya? Nih, Sulaiman, Ismail, Yunus. Nah, betul. Kelompok kedua, siapa? Ya, silakan. Ibrahim, mana Ibrahim? Atas, nih ya, Ibrahim. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terus Nabi Nuh ya, udah. Kelompok yang ketiga, silakan. Nabi Adam, Mbak. Nabi Adam, ya ini ya, atas sendiri. Kemudian Nabi Nuh, terus Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya betul. Nah, kemudian kalian kasih nilai skor di bawah. Nah, kalian dapatnya berapa? Sampai semua? Alhamdulillah. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, terakhir ya. Kita sudah belajar apa tadi? Beriman kepada Rasul. Ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Mengapa Allah mengangkat seseorang menjadi rasul? Oh, kenapa Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul? Karena kita butuh suatu panutan, betul? Nah, karena akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang baik, maka kita perlu mencontohnya. Paham? Nah, mungkin itu dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gugup. Dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Apa ya? Ada yang sudah pernah melakukan zakat fitrah? Saya, Bu. Ya. Orang tua, Bu. Ya. Hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Sebelumnya, Ibu bagikan teks bacaan dulu ya. Sekarang anak-anak coba amati apa yang ada di situ ya, yang di lembar. Boleh salah satu membacakan apa sih itu zakat fitrah? Coba Mas Ahmad. Ya, Bu. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Iya, betul sekali. Terus golongan siapa saja yang berhak menerima zakat? Coba Mbak Zakiyah, sebutkan 3. Pertama fakir, kedua miskin, yang ketiga amil atau orang yang mengurus zakat. Ya, coba sampingnya. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya Ibu bagi ini ya, kelompok. Ini Ibu bagi ini, LKPD. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Coba kelompok 1 dibaca itu tulisan yang ada di bawah gambar apa? Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan saat bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya. Coba kelompok 2. Tulisan yang di bawah gambar.
Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan saat bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, coba sekarang teks itunya ditutup. Sekarang Ibu tes ya, satu-satu ya. Jangan lihat teks. Coba Mas Abdul, zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan saat bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Iya. Coba Mbak Nashwa, siapa saja yang berhak menerima zakat? Sebutkan 3. Ibu Sabil, Horimin, orang miskin Bu, Ya, horimin itu apa? orang yang punya banyak utang. Iya. Coba Mas Rido sebutkan 3 Apa Bu? Apa zakat? golongan yang berhak menerima. Fakir miskin. Anak yatim kan 3 Bu. Amil. Terus Borimin. Iya, betul. Fisabilillah. Iya, betul sekali. Untuk mungkin pertemuan kali ini cukup sekian dari Ibu. Pertemuan selanjutnya anak-anak mengerjakan di buku paket ya, halaman 20. Sama sekalian dihafalkan itu golongan yang menerima zakat sama apa itu zakat fitrah. Minggu depan setelah mengerjakan kita ulangan ya. Dari Ibu cukup sekian. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.